Haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini kami ada bersama-sama dalam hadirat-Mu. Kami rindu kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, memberkati kami, bahkan menjadi kekuatan untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari, bahkan untuk hari-hari selanjutnya. Kami percaya Engkau ada bersama kami pagi ini. Dan di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman Allah. Tuhan tolong kami hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Engkau. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan senang sekali saya bisa ada dan berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Ada yang di studio di tempat ini, bahkan juga yang sedang mengikuti secara live streaming. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan penuh dengan semangat. Amin. Semangat selalu, sehat selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Saya Pendeta Happy Kumalik dan saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Senang ada di tempat ini, di satu lembaga yang diberkati oleh Tuhan, ya. Mercy Indonesia, bahkan dalam beberapa kesempatan, beberapa jam yang lalu ngomong-ngomong, bicara, dan semua dalam anugerah Tuhan tentunya, ya. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, sekali lagi semua karena anugerah Tuhan, ya. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan tanpa penyertaan Tuhan selalu, ya. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat, ya. Tetapi hari ini kita boleh ada, kita boleh melakukan segala sesuatu sebagai tugas dan tanggung jawab kita karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Alkitab, membaca dalam Alkitab, praktek ibadah yang dilakukan oleh orang Israel, apalagi yang berhubungan dengan mempersembahkan korban, ya. Dalam ibadah ada persembahan, ya. Dalam tatanan ibadah orang Israel, selalu semua apa yang dilakukan dalam peribadatan mereka itu dilandasi dengan melakukan dengan tujuan supaya Tuhan berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita bisa baca dalam Imamat Fatsal yang ke-22, sangat jelas ketetapan Tuhan, aturan Tuhan bagi orang Israel. Imamat Fatsal yang ke-22. Imamat Fatsal yang ke-22 ayatnya yang ke-17. Secara cepat saya akan baca. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel, dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa persembahan nasar, berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Maka supaya Tuhan berkenan atas kamu, akan kamu haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Jadi segala sesuatu yang mereka bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dalam kaitannya mereka mau beribadah kepada Tuhan, harus dipersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kata lain, persembahan yang harus dibawa oleh orang Israel itu tidak boleh asal-asalan. Amin. Tidak boleh sembarangan. Karena Tuhan sudah melakukan hal yang terbaik
Bahkan sampai kalau kita membaca praktek korban itu dari perjanjian lama, sebetulnya mengarah kepada satu korban yang ada di perjanjian baru, yaitu persembahan tubuh atau persembahan Kristus sendiri di atas kayu salib sebagai persembahan yang terbaik dari yang terbaik yang sudah dilakukan oleh manusia. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, orang Israel betul-betul mereka ingat akan hal ini. Kalau mereka mau datang kepada Tuhan, mau berdoa, mau beribadah kepada Tuhan, harus datang dengan membawa segala yang baik dalam hidup mereka. Amin, saudara. Dan saya percaya hari ini kita juga pun kumpul di tempat ini, bersekutu di dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Manusia saja menuntut hal yang baik, betul tidak saudara? Ketika kita sedang bekerja melakukan segala sesuatu dalam segala segi pekerjaan kita, kita juga pun diminta untuk melakukan yang terbaik, betul? Melakukan hal yang begitu luar biasa. Apalagi dengan Tuhan yang ampunya segala-galanya. Dia mau yang terbaik, yang harus dipersembahkan, yang harus dibawa kepada Tuhan. Jadi kalau seorang mau mempersembahkan sesuatu segalanya dengan hati, saya percaya tidak mungkin akan mempersembahkan dengan asal-asal saja. Betul tidak? Contoh, bagaimana sih cara seseorang atau seorang kekasih ketika dia mau menyenangkan pujaan hatinya? Kita ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 22 Februari. Tanggal 14 kemarin ya dikatakan hari apa? Kasih sayang begitu kan. Ya. Tetapi kita mau lihat makna dari balik itu semua. Bagaimana pemberian yang terbaik. Itu kan cara dunia ya. Tapi saya yakin setiap kita tentu memahami ini. Ya. Kita sudah melewati masa-masa muda, tapi sebetulnya bukan nanti waktu muda saja ya, kita punya kekasih, tapi sampai kepada hal yang mereka yang sudah berumah tangga pun. Pasti setiap pasangan itu rindu untuk mau memberi yang terbaik, betul tidak? Memberi yang terbaik. Kasihnya yang terbaik, cintanya yang terbaik. Semua yang dilakukan adalah yang terbaik. Karena mau menyenangkan. Karena mau supaya pasangan itu betul-betul semakin cinta dengan kita. Demikian juga dengan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita adalah kekasihnya Tuhan. Kita juga pun rindu. Kalau dibilang kekasih, saudara, tentu akan sedemikian rupa yang kita mau lakukan supaya menyenangkan kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa yang Dia sudah berikan dalam hidup kita, Tuhan rindu supaya kita dalam segala hal, dalam pelayanan kita, sebagai bentuk persembahan kita, tentunya kita mau memberi hidup yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya bersyukur ya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh ya Ibu Marli ya. Bahkan bersama dengan rekan-rekan di tempat ini. Saya sungguh merasa tertantang saudara ya. Dan saya yakin ini belum seberapa yang bisa diberikan, betul enggak ya? Kita tidak bisa untuk, artinya begini, kita sudah melakukan sampai hari ini, mungkin menganggap kita sudah maksimal itu. Tapi dibanding dengan apa yang Tuhan beri, tentu kita akan, oh Tuhan masih banyak yang belum. Amin. Masih tidak sebanding lagi dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Dan saya melihat pelayanan di tempat ini sangat luar biasa, saudara. Sangat-sangat luar biasa. Dan saya berkata bahwa
Ini adalah suatu pemberian, persembahan kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah buat di dalam lembaga ini. Dengan pimpinan, dengan seluruh rekan-rekan yang selalu giat bekerja. Dengan segala tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Ya. Dan kita dituntut untuk memberi yang terbaik, saudara. Haleluya, haleluya. Seorang bernama Bill Bright, hamba Tuhan, pendiri pelayan bagi mahasiswa di kampus Amerika di tahun 50-an, menulis dalam salah satu bukunya, dia berkata begini, Allah mencari orang-orang yang bersedia dibentuk oleh Roh Kudus untuk menjadi sama seperti Kristus. Dalam tulisannya dia membuat sebuah daftar apa yang disebut sebagai sonship karakter atau sonship attitude atau sikap seorang anak Tuhan atau karakter sejati dari seorang anak Tuhan. Dan lewat hal itu memberi pelajaran bagaimana memberi yang semakin lebih baik kepada Tuhan lewat karakter hidup, sikap hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saya membaca ada beberapa poin, tapi saya mengambil saja ada 3 poin secara cepat. Yang pertama, ya, sikap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Pertama adalah, sekalipun diperlakukan kasar, dibenci, dicaci maki, dikhianati, dibuat pahit hidupnya, tapi hidupnya tidak menjadi pahit. Amin. Ya. Karakter inilah, mau dibuat apapun saudara ya, mau ditekan, mau difitnah, mau apa yang tidak kita senang, tapi itu tidak membuat hidup ini menjadi pahit. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-11, kebenaran firman Tuhan menyampaikan di sana. Matius pasal 5 ayat yang ke-11 katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Jadi hidup dalam dunia ini memang hidup dalam, kata Ayub, perjuangan. Amin. Hidup dalam perjuangan. Kita berjuang dengan segala macam kejahatan yang ada dalam dunia ini. Mungkin kita menghadapi satu tekanan yang berat. Mungkin orang terdekat dengan kita mengkhianati kita. Mungkin menfitnah kita. Mau buat hidup ini menjadi pahit. Kita berkata hidup saya sudah pahit sekali ini. Mau jadi bikin pahit bagaimana lagi ini ya. Sudah setiap hari makan daun pepaya begitu kan. Sudah sampai pahit sepahit-pahitnya. Saya sampai katakan begini sama seorang teman. Ya, dia bilang waktu kami ada di suatu tempat, dia bilang begini, malam bisa tidur, tidak ada nyamuk. Saya bilang ada nyamuk, tapi nyamuk sudah dia tidak mau menggigit. Kenapa? Karena darah saya itu pahit gitu ya. Bukan manis lagi gitu kan. Jadi kalau ada sampai orang mau memahitkan hidup saya katakan puji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena manisnya dari Tuhan sudah menutupi itu semua. Haleluya. Jadi hidupnya tidak menjadi pahit. Ya, haleluya. Dan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 mengatakan, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam. Ketika Yesus menyerahkannya kepada dia, tetapi Yesus menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Pembela kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Haleluya. Tidak ada apa-apa orang mencaci maki. No problem. Tapi saya senang dengan
Apa namanya yang kemarin saya dengar dari Ibu Marli? Apa itu Bu? Oh Bu Yeye ya. Apa itu tersinggung? Apa? Saya senang dengan itu. Saya dapat apa namanya satu slogan lagi. Tersinggung kampungan. Amin. Kita punya Tuhan yang sudah melewati segala sesuatu. Amin. Dia pernah dicaci maki, tapi dia tidak tersinggung. Haleluya. Malah dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Puji Tuhan. Jadi yang pertama inilah karakter anak Tuhan. Tetap hidup manis di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua. Sekalipun hidup di tengah dunia yang gelap dan rusak, namun hidupnya tetap kudus. Amin. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Yang ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tinggal dalam dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan lika-liku, luku, apa dan seterusnya itu ya. Tetapi kita menjaga hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan dengan hidup yang diberikan sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita melayani Tuhan dengan cara ibadah kita yang sejati. Yaitu dalam ayat pertama tadi. Pelayanan yang keluar dari hati akan mewarnai dunia dengan warna yang berbeda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kita harus memang mewarnai dunia ini dengan warna dari Kristus itu sendiri. Amin saudara. Haleluya. Kita memang seperti bagaikan ikan di laut. Walaupun tinggal makan, minum di dalam laut gitu ya. Tapi ikan itu sendiri tidak menjadi asin. Nah, harusnya demikian hidup anak-anak Tuhan. Amin. Yang ketiga. Tidak pernah menyerah dengan keadaan, selalu bangkit optimis hadapi hari esok. Wah, saya senang. Saya jumpa lagi dengan rekan-rekan yang di tempat ini sama seperti ya pemimpin visioner ke depan. Visi, harus punya visi ke depan. Dan selalu selalu bertanya, apa lagi yang harus kita lakukan? Apalagi yang harus saya mau lakukan untuk Tuhan? Apalagi tidak berhenti. Terus berjalan, terus maju. Growth up. Amin, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Memang satu keadaan seperti ini, sekarang ini kan lagi sekarang pembatasan, apalagi si mana itu Om Rikon atau apa itu Om Ikon begitu ya. Saya bilang kemarin juga, sekarang sudah ada flu baru, flu Rona lagi. Mungkin besok akan ada batuk Rona lagi. Besok lagi ada, ya apa lagi ya saudara, demam Rona gitu. Macam-macam. Bahkan saya membaca beberapa hari yang lalu, saya baca di satu negara semula ada penelitian lagi. Ada bermutasi lagi, macam-macam juga ini ya. Luar biasa, ditemukan lagi. Bukan mencari jalan untuk mengatasi, tetapi ditemukan lagi varian yang baru. Saya tidak tahu apa lagi akan terjadi. Tetapi apapun itu tidak membuat hidup kita menyerah dengan keadaan. Terus maju, amin saudara. Sebab Tuhan di depan kita. Tidak perlu takut, Dia ada di depan kita. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Menarik sekali dari perjalanan hidup Rasul Paulus. Ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas, namun tidak binasa. Wow!
Apa yang membuat Paulus dalam pelayanan bisa move on terus, maju terus. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Maju, kami habis akal, namun tidak putus asa, saudara. Saudara bisa lihat dalam ayat seterusnya, di dalam ayat 13. Karena kami memiliki apa? Ayat 13. Karena kami memiliki apa? Roh iman yang sama seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur 116 ayat 10 berkata, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Wow! Ternyata Paulus berkata, dia mengutip dalam perjanjian lama. Aku percaya Tuhanku beserta dengan aku. Dia buka jalan saat tiada jalan, saudara. Amin. Dia memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Yaitu roh iman. Tetap percaya dan tidak mudah menyerah. Haleluya. Inilah karakter anak Tuhan yang menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau mau ditanya kepada semua orang yang sukses, mereka pasti berkata pernah bahkan beberapa kali mengalami kegagalan. Coba tanya sama Ibu Yeye. Tetapi tidak pernah menyerah. Amin. Kalaupun ada gagal, bangkit, coba lagi. Terus maju, terus maju. Tidak gampang menyerah, sebab engkau dan saya, Tuhan menopang kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ada pepatah mengatakan, suatu proses tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Suatu hasil tidak akan mendustai prosesnya. Sama aja ya. Intinya adalah usaha dan hasilnya. Amin. Usaha dan hasil. Walaupun ada hambatan, namun selama kita hidup tidak menjadi pahit, tetap kudus, tidak pernah menyerah dengan situasi apapun. Tuhan Yesus memberi kekuatan, memampukan kita untuk meraih hasil yang sempurna. Karena persembahan dari kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu care dengan kami. Tuhan yang selalu peduli dengan kami. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kalau kami melihat bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa, Tuhan, sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Namunlah ini kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang sudah memberi segala-galanya bagi kami. Tuhan, mampukanlah kami. Roh Kudus akan memberi kami kekuatan. Selanjutnya kami akan hidup berjalan maju di dalam Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah memberi kemenangan kepada kami. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur dan kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Memberkati semua telinga yang mendengar pagi hari ini. Mereka yang mengalami sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Dan kami semua hidup berkemenangan di dalam Engkau. Yang sedang tertutup jalan usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya. Ketika kami percaya kepada Tuhan. Ketika kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Ketika hati kami terangkat di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menyelesaikan segala sesuatu. Engkau yang sudah memberi yang terbaik kepada kami. Tuhan sudah membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati setiap kami yang hadir pagi ini di studio, maupun mereka yang sudah mendengarkan lewat live streaming. Tuhan, berkat-Mu yang sama bagi kami semua. Kami bersyukur dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa yang Tuhan buat bagi kami, itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman. Haleluya. Semua yang diberkati oleh Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Happy, luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. One day at a time, sweet Jesus. Tomorrow might never be mine. Show me, Lord help me to trust. Show me the way, one day at a time. Setiap hari, setiap waktu, tunjukkanlah jalan. Tunjukkanlah atau berikanlah iman percayaku kepadamu. Bapak Ibu yang sakit pagi hari ini. Anda yang lagi lemah, membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudara, one day at a time with Jesus. Maka doa-doamu, pergumulanmu, apapun yang hari ini saudara rasa tidak sanggup. Oh, tidak mungkin Tuhan. Mustahil, mustahil. Nggak mungkin Pak Yosafat dan Ibu Yeye bisa menyelesaikan S2 ini. Oh my God. Nggak mungkin kita wes tuwe-tuwe Pak. Nggak pernah pegang laptop, hari ini saya beli laptop saudara. Glory to God. Kita ini nggak bodoh Pak, cuma nggak punya waktu. Terima kasih Pak Happy. One day at a time. Hari ini saudara datang kepada Tuhan. Setiap waktu datang kepada Tuhan. Saudara lihat keajaiban mujizat terjadi padamu hari ini. Jamah, tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit pagi ini. Saudara yang memuliakan Tuhan perlu pemulihan, angkat tanganmu tinggi. Katakan Tuhan, nothing is impossible. Saya percaya kepada kuasa-Mu, pemulihan-Mu, kesembuhan yang Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Darah Yesus hari ini menjadi hidup oleh karena Allah kita hidup. Amin. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu di dalam Tuhan. Tetapi mujizat itu bersyarat saudara. Saudara setuju dengan saya? Mujizat, keajaiban itu bersyarat. Karakter. Ya, karakter. Syaratnya ada karakter. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara engkau hidup. Janganlah seperti orang bebal. Apa itu bebal? Bebal adalah orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu kebaikan, orang yang tahu apa yang harus dia lakukan, dia pura-pura tidak tahu. Itu orang bebal. Dia sudah tahu ini baik, ini tidak baik, tapi dia melakukan yang tidak baik. Dia pura-pura gak ada yang baik. Dibolak-balik, itu orang bebal saudara. Ini firman Tuhan loh. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara mau jadi arif, mau jadi bijak, minta sama Tuhan. Itu gak jatuh dari langit, minta sama Tuhan. Itu membutuhkan proses, membutuhkan latihan. Latihan setiap hari sehingga saudara memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan menjadi orang-orang yang arif. Orang arif adalah orang yang kuat. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Watch how you live. Perhatikanlah bagaimana cara saya hidup. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Waktu yang kita punya seperti aliran sungai. Saudara gak bisa, ini kan jam jalan terus nih. Ke depan dia gak mungkin mundur. Kalau mundur dia rusak. Saudara maju atau mundur. Kalau saudara mundur, saudara rusak kayak jam.
One day at a time. Waktunya maju terus tik tik tik. Nggak ada kalau baterainya habis jam, saudara pernah perhatikan nggak? Dia maju, dia balik lagi. Dia maju, dia balik lagi. Rusak itu. Dia jalan di tempat. Dia nggak maju, nggak mundur, dia jalan di tempat. Bukan saudara dan saya yang jalan di tempat. Amin. Dia seperti sungai. Air sungai ada yang mengalir ke belakang. Sungai harus ngalir ke depan kan. Ada saudara lihat airnya loncat ke belakang? Tidak. Sekalipun ada batu besar di depannya, dia cari jalan bagaimana dia bisa menerobos batu itu dan terus jalan. Itu khotbah tadi. Banyak tantangan. Tapi orang-orang bijak, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka tinggal di dalam atau di dekat sungai itu. Terus maju. Waktu yang kita punya seperti aliran sungai. Kita tidak bisa memegang aliran air yang sama di sungai itu untuk kedua kalinya. Gak bisa. Sekali pergi, sekali pergi, sekali pergi. Sebab aliran air itu sudah mengalir pergi dan tidak pernah kembali. Glory to God. Haleluya. Saudara perhatikan bagaimana karakter saudara. Perhatikan kualitas hidupmu. Mujizat Allah hari ini terjadi di dalam keluargamu. Anak-anakmu, pasanganmu, kekhawatiranmu, pergumulanmu, serahkan pada Dia. Serahkan pada Tuhan. Tuhan melakukan bagian Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita, kita berdoa buat saudara-saudara kita yang hari ini sudah menuliskan beban-beban doa mereka. Percaya Allah ada, Allah melawat saudara di sana jauh dimanapun saudara berada. Allah menjamah engkau juga yang ada di sini. Angkat tanganmu tinggi di atas kepalamu. Taruh tangan kiri di tempat di mana saudara sakit. Taruh di dadamu dan katakan damai sejahtera Allah, urapan kuasa Allah tinggi di atas sana turun atasku, mengalir di dalam darahku dan aku percaya bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan yang awal dan akhir, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Dia menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan dan semangat yang baru atas hidupku. Keluargaku diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang kucintai dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang maha tinggi menjadi milikku. Terima kasih banyak Tuhan, aku lepaskan iman percayaku kepadamu seorang Tuhan. Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Raja dan kekasih jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami menerima dengan iman kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan di dalam nama Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat tempat ini Tuhan, perlindungan dari Tuhan, pasukan malaikatmu mengelilingi tempat ini. Mereka berkemah di sekelilingnya. Dan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya menjadi baru dan hidup setiap hari. Terima kasih banyak Bapa. Glory, glory, glory bagi namamu. Hormat hanya bagimu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami berdoa buat Pak Paulus yang ada di Amerika Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan pewahyuan baru, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan memberikan ide-ide yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih, jaga kesehatannya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Allah menyertai dia, baik dia duduk, berdiri, berjalan. Perlindungan Tuhan atas pemimpin kami. Terima kasih Tuhan memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, memberkati pelayanannya, memberkati Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hidupnya di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat semua staf yang ada di tempat ini. Oh Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau
memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau betul-betul menyegarkan dan menghidupkan mereka setiap hari dengan ide-ide dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka setiap hari Tuhan. Terima kasih buat anak-anak mereka, terima kasih buat keluarga mereka yang mereka cintai, istri suami mereka, orang-orang yang hidup dan tinggal bersama dengan mereka. Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Jerih lelahmu, semua yang engkau lakukan hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sama-sama mendengarkan live streaming ibadah kami Chapel pada pagi hari ini. Kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara. Tetap beriman, tetap kuat. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Pada waktu engkau gagal, bangkit kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.